fisik maupun psikis, setiap anak sangat rentan mengalami berbagai masalah. Bila gangguan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berlanjut pada fase perkembangan berikutnya, yaitu fase perkembangan anak sekolah. Dengan demikian, penting bagi para orang tua dan guru untuk memahami permasalahan-permasalahan anak agar dapat meminimalisasi kemunculan dan dampak permasalahan tersebut dengan memberikan upaya bantuan yang tepat. Permasalahan yang dihadapi anak pun tidak terlepas dari peran orang tua yang perlu memberikan pemahaman dengan baik terhadap anaknya. Bagaimanapun, anak harus dalam pengawasan orang tua dan lingkungan untuk mencapai tahap kesesuaian. Segala permasalahan itu perlu diatasi. Namun, permasalahannya tidak semua orang tua mampu menjadi seorang super problem solver bagi putra-putrinya. Disinilah dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua dan anak sehingga anak bisa mandiri dalam menghadapi setiap persoalan. Adalah Grahita Indonesia cabang Serang Cilegon sebagai salah satu lembaga psikologi yang turut berperan memberikan pemahaman terhadap orang tua dan lainnya dalam mengatasi masalah psikologis. Dalam kaitan itu, pada Minggu 23 Februari, bertempat di studio Berayo TV, Gedung Geraha Plenary dari Banten, Grahita Indonesia cabang Serang Cilegon menggelar workshop Smart Parenting with Spiritual Persuasion. Workshop ditujukan untuk memberikan pemahaman serta menjadikan orang tua pintar dalam mendidik anak melalui pendekatan spiritual. Tak kurang dari 100 peserta yang merupakan orang tua serta para guru PAUD itu mengikuti workshop Smart Parenting Grahita Indonesia Serang. Selaku narasumber atau trainer, Suharjan dalam kesempatan itu memaparkan segala permasalahan anak dan orang tua serta bagaimana mengatasinya. Beberapa permasalahan anak yang timbul antara lain kenakalan anak, bad habit atau kebiasaan buruk, maladjustment, bentuk penyimpangan tingkah laku, pause playing delay atau kesempatan bermain kurang. Untuk yang terakhir inilah karena anak saat ini usia dini sudah diajarkan membaca, menulis dan berhitung atau calistung, padahal anak seusia itu masih harus memiliki kesempatan bermain yang terarah. Sedangkan permasalahan orang tua antara lain belum memiliki pengalaman dalam mendidik anak, orang tua melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani, kekerasan hati dan manipulasi. Manipulasi di sini adalah suatu rekayasa yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan Hypno-Eve Persuasion, yakni penggabungan dari teknik hipnoterapi dan emotional freedom technique. Awalnya hipnoterapi dilakukan oleh para dokter dahulu untuk menangani pasien operasi. Namun kini hipnoterapi bisa dilakukan untuk berbagai hal yang bermanfaat lainnya, seperti mengatasi masalah dan menghadapi bagaimana pemecahan masalah untuk orang tua terhadap anaknya. Suara
membuat lebih nyaman, lebih relax, lebih santai, lebih santai, nyaman, semakin nyaman, dan semakin nyaman. Kelopak mata semakin lengket, semakin nyaman. If di sini lebih mengedepankan Tuhan, yakni tawakal dan ikhtiar. Hipnoterapi lebih menekankan pada alam bawah sadar yang harus dipergunakan untuk mengatasi masalah. Hal-hal seperti itu yang dikatakan unexpected action. Kemudian yang ketiga, accidental crime. Accidental crime itu melakukan tindak kekerasan. Nah, kekerasan itu ada dua, ada kekerasan secara fisik, ada kekerasan secara psikis. Kalau fisik itu ya yang gigit lah, pukul lah, itu fisik. Nah, kalau fisik itu mungkin bekasnya asal tidak parah-parah amat, mungkin satu sore sembuh. Tapi kalau parah banget, itu dilaporin. Lapornya ke P2, ke saya lagi. Ya. Kekerasan secara fisik itu banyak kita temukan, tapi juga yang paling banyak dan tidak disadari adalah kekerasan secara psikis. Kekerasan secara mental. Kenapa? Karena kekerasan secara mental itu akan berdampak sampai Bapak Ibu duduk di ruangan ini. Ada yang merasa kurang pede? Coba, kalau Ibu suruh satu kamu tampil bicara depan sini gitu, semua berani? Berani? Insya Allah. Nah, yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu, ketika anak kita sedang tantrum itu yang marahnya meledak-ledak, bukan ada yang lempar barang, nendang, mukul kayak gitu, ya. Kalau masih aman, itu abaikan. Kalau masih aman, ya. Kenapa? Karena dia malah tambah. Kenapa? Karena intinya yang dia inginkan ada apa? Perhatian, ingin dilihat aja. Ya. Semakin jangan-jangan, dia malah dapat. Ini yang saya mau. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan juga segera pindah ke lokasi yang lain. Bawa, jangan di situ. Ya misalnya kita di mall, ya dia minta sesuatu kayak gitu, kita enggak. Dia malah ngamuk. Kalau kita membujuknya masih di situ terus, kita yang kalah. Ujung-ujungnya beli juga. Maka cepat bawa kita. Kenapa? Karena dia berada di ringnya. Karena kita bertinju nih. Nah kita bukan bertinju, dia bertinju. Kita di ring, ya sudah kumpul. Kita yang kalah. Kemudian juga kalau tidak memungkinkan, ya misalnya apa, nggak mungkin kita bujuk dan segala macam. Nah sebenarnya ini dipakai di tempat-tempat terapi itu kita bisa pegangin anak, tapi meganginya dari belakang, bukan dari depan. Karena kalau dipegangin dari depan, mana yang nganggur? Kakinya nganggur dan nendang, tangannya nganggur, mukul. Ya, jadi boleh pegangin dari belakang, pegangin aja, tapi nggak usah banyak kata. Cium, nggak usah. Pegangin aja, buat dia semakin meronta, semakin tersiksa buat dia, nggak ada gunanya. Nah ini dipakai di tempat-tempat terapi sebenarnya untuk ngatasin anak-anak yang tantrum, marah, meledak-ledak. Ya. Dan ini juga kalau kita sebagai guru sampaikan juga sama orang tuanya apa yang kita lakukan tugasnya ini, dan kalau kita ajarkan sama orang tua nanti kalau di rumah sama seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan nanti bisa komplain. Jadi boleh pegangin dari belakang aja, buat dia semakin meronta, semakin bergerak, nggak ada gunanya. Tapi nggak boleh banyak kata, dan kita nggak boleh marah juga. Ibu marah apa enggak, dia bisa nangkep. Ya.
Walaupun ibu nggak ngomong, tapi kalau emosi ibu nggak bagus, dia bisa nangkep. Dia malah tambah jadi. Apalagi panik, gimana Pak? Tambah jadi. Oke, tujuan dari workshop Smart Parenting with Spiritual Persuasion ini tujuannya untuk membantu para orang tua ataupun guru terutama di preschool, prasekolah, kemudian sekolah dasar di dalam menghadapi anak-anaknya, terutama bagaimana mensikapi anak yang tantrum.